Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anni. Teman-teman yang sholih-sholihah, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman masih semangat dalam menjalankan puasa Ramadan. Kultum kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang ada apa dengan sahur? Tahukah kalian ada apa di antara waktu malam dan fajar? Ya benar, ada waktu sahur, sekitar 15-30 menit menjelang subuh. Pada waktu sahur inilah kita makan sahur. Jadi teman-teman, sahur itu waktunya, sahur itu makanannya, dan suhur itu perbuatan atau aktivitasnya. Selama ini teman-teman sahurnya jam berapa nih? Kalau jam 1, jam 2 itu bukan makan sahur ya, itu namanya makan malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas dari Zaid bin Haris, ia berkata, kita sahur bersama Nabi Muhammad SAW, lalu kita mendirikan sholat. Saya berkata, berapa lamakah antara kedua? Ia berkata, 50 ayat. Teman-teman, dari hadis tersebut kita tahu jarak antara makan sahur Rasulullah dan sahabat dengan waktu sholat subuh sekitar 50 ayat. 50 ayat kurang lebih 10 menit, seperti waktu imsak di jadwal imsakiyah yang ada di rumah teman-teman. Imsak yang ada di jadwal itu adalah istilah lokal ya teman-teman. Kalau dalam bahasa Arab, imsak itu menahan lapar alias puasa itu sendiri. Makan sahur itu hukumnya sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Kalau teman-teman tidak sahur, puasanya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala sunnahnya. Sahurlah walau dengan seteguk air. Di dalam sahur ada banyak keberkahan. Barokah ialah ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan, bonus yang lebih banyak dari aslinya. Barokah bisa melekat di waktu, di tempat, di makanan maupun di makhluk ciptaan Allah yang lain. Lalu ada kebaikan apa saja dalam sahur? Di antara kebaikan-kebaikan sahur ada 3M. M yang pertama, mengikuti sunnah. Rasulullah SAW bersabda, sahurlah kalian karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita sahur, artinya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tentunya ini bernilai ibadah dan kita dianjurkan untuk mengakhirkan makan sahur. Tahan, jangan buru-buru ya, jangan sahur jam 1 ya teman-teman. M yang kedua adalah menguatkan ibadah. Mengakhirkan sahur membuat puasa kita jauh lebih ringan, lebih kuat ibadahnya, tidak mudah kelaparan. Betapa baiknya Allah ya teman-teman. Ketika kita memakan sesuatu yang berkah, maka itu akan mempengaruhi kualitas puasa kita. Jangan lupa sahur kita niatkan untuk ibadah agar semangat, bukan semata-mata karena kebiasaan atau rutinitas saja. Karena seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Makanan sahur dalam piring kita juga dihabiskan ya teman-teman, sebab kita tidak tahu Allah menurunkan berkahnya di mana. Entah di nasi yang keberapa, di lauk yang mana. Ingat, jangan mubazir, karena mubazir itu temannya setan. M yang ketiga, mustajab untuk berdoa. Di waktu sahur, berbagai stasiun TV berlomba-lomba menayangkan acara untuk menemani pemirsanya sahur. Prime time saat Ramadan berubah. Lalu, apakah kita juga ikutan tadarus televisi saat sahur? Dari Abu Hurairah
Rasulullah bersabda, Rob kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan hadis tadi dan berkata, doa dan istighfar di waktu sahur adalah diijabahi atau dikabulkan. Jadi, ayah bunda, hendaknya di waktu sahur ini kita banyak berdoa. Yang ingin anaknya menjadi sholih, hafal Quran, ingin rezekinya lancar, minta pada Allah. Selain itu, perbanyak istighfar. Orang yang sering beristighfar atau minta ampun kepada Allah akan mendapatkan cintanya. Jika Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan memberikan apa yang kita mau sebelum kita minta.